semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liska Triana, mahasiswa Unindra semester 6. Dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah tugas pengembangan profesi konseling oleh Ibu Evi, kali ini saya ingin sedikit menyampaikan materi mengenai sikap profesional dan organisasi profesi. Langsung saja kita mulai. Jadi, apa sih pengertian sikap profesional itu? Sikap profesional adalah sikap seseorang dalam menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahlian, kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Nah, selanjutnya pengertian organisasi profesi. Jadi, apa sih organisasi profesi itu? Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk menjalankan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Yang selanjutnya, sasaran sikap profesional. Di sini terdiri dari 6 poin. Apa saja sih poin-poin tersebut? Nah, poin-poin tersebut adalah sikap peraturan terhadap perundang-undangan. Jadi, guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengerti kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang kedua, sikap terhadap organisasi profesi. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. PGRI sebagai organisasi profesi memerlukan pembinaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wadah usaha untuk membawa misi menetapkan profesi guru. Yang selanjutnya, sikap terhadap sekolah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru, dan guru berkewajiban menciptakan suasana baik di lingkungannya. Yang keempat, sikap terhadap anak didik. Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dibutuhkan bahwa guru berbakti, membimbing, serta peserta didik untuk membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni tujuan pendidikan nasional, prinsip bimbingan, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Yang kelima, sikap terhadap mitra dan masyarakat. Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Guru hendak menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Yang keenam, sikap terhadap pimpinan. Sebagai salah satu anggota organisasi, guru akan berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Sudah jelas bahwa pimpinan suatu unit organisasi akan mempunyai kebijaksanaan dan arahan dalam memimpin organisasinya, di mana tiap anggota organisasi itu dituntut berusaha untuk bekerja sama dalam melaksanakan tujuan tersebut. Dapat saja kerjasama dituntun pemimpin tersebut berupa tuntutan akan kepatuhan dalam melaksanakan arahan dan petunjuk yang diberikan mereka. Selanjutnya poin B, pengembangan sikap profesional. Poin ini mengandung 2 materi. Ketujuh, sasaran penyikapan yang telah dibicarakan harus selalu dipupuk dan dikembangkan. Pengembangan sikap profesi ini dilakukan baik selagi dalam pendidikan maupun
setelah bertugas. Pengembangan sikap selama jabatan calon guru didik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Sedangkan pengembangan sikap selama dalam jabatan, banyaknya usaha dilakukan dalam ruang peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai guru. Keterangan tersebut maka akan kami terperinci lagi tentang kedua pengembangan tersebut. Yang pertama, pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatan selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakatnya. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tak berarti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai guru, seperti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya organisasi profesi. Apa aja sih organisasi profesi sebagai seorang guru? Di sini yang pertama ada PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI sebuah organisasi kependidikan yang lahir tanggal 25 Mei tahun 1945. Hanya berselang 3 bulan dari kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, APKIN atau Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. APKIN adalah organisasi profesi untuk para konselor Indonesia. Asosiasi ini didirikan pada tahun 2003 dalam Kongres Nasional di Lampung, seiring upaya memperkuat konselor sebagai profesi pengganti Ikatan Tugas Bimbingan Indonesia atau IPBI, yang merupakan organisasi profesi yang menaungi petugas bimbingan konseling sebelumnya. Yang ketiga ada ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. ISPI ini didirikan tanggal 17 Mei 1960 yang berdudukan di Jakarta. ISPI memiliki tujuan untuk menyumbangkan tenaga dan pemikiran serta pembangunan pendidikan nasional secara profesional agar lebih mudah. Nah, yang keempat adalah ISMAPI atau Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia. ISMAPI merupakan organisasi profesi independen sebagai pionir dan fasilitator dalam upaya meningkatkan dan pengembangan manajemen pendidikan di Indonesia melalui pengembangan disiplin profesi dan praktek manajemen pendidikan. ISMAPI lahir untuk melanjutkan cita-cita Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia atau HISAPIN dalam menghimpun para ahli profesi dan praktisi di bidang manajemen pendidikan. Selanjutnya, tujuan organisasi profesi keguruan. Apa aja sih tujuannya? Yang pertama adalah meningkatkan atau mengembangkan karir anggota, merupakan upaya dalam mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, merupakan upaya terwujudnya kompetensi pendidikan yang handal. Yang ketiga, meningkatkan atau mengembangkan kewenangan profesi anggota, yang merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, meningkatkan atau mengembangkan martabat anggota, merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain yang tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, meningkatkan atau mengembangkan kesejahteraan, merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan batin anggotanya. Selain itu, anggota profesi juga memiliki beberapa kewenangan, diantaranya menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Yang kedua, memberikan bantuan hukum kepada guru. Yang ketiga, memberikan perlindungan profesi guru. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan yang terakhir, memajukan pendidikan nasional. Nah, setelah itu
Profesi guru juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah fungsi pemersatu, yaitu dorongan menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Yang kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi kedua dari organisasi kependidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional mengembang profesi kependidikan ini. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga pendidikan. Nah, demikian materi yang sudah saya sampaikan mengenai sikap profesional dan organisasi profesi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan manfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.